إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berlimpah karunia-Nya kepada kita. Dan nikmat yang sangat banyak sehingga pada hari ini mudah bagi kita untuk melangkahkan kaki kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mau kita baca pembahasan yang kedua dalam kitab ini, Kaifiyatut Talab wa Talaqi. Bagaimana cara mencarinya dan bagaimana cara belajarnya. Jadi para ulama itu mempunyai manhajut tafsir, manhajut talakinya sama. Bagaimana mungkin kita akan berbeda cara belajarnya, cara ngambil dalilnya sama. Ya. Jadi kita akan menempuh bagaimana kaifiyat talab, bagaimana cara belajarnya dan tingkatannya. Karena kita melihat kitab apa? Kitab ilmu, maka kitab ilmu itu disusun sedemikian rupa apa yang sudah dilakukan para ulama secara turun-temurun, kemudian dituliskan dalam sebuah bentuk buku. Ya, kaifiyatut talab wa maratibuhu. Cara mencari, cara belajarnya dan tingkatannya. Kita baca matanya dulu ya. Kata Syekh Abu Bakar Zaid mengatakan, malam yutkin al-usul hurimal usul. Barang siapa tidak mungkin usulnya, maka tak mungkin dia akan sampai pada tujuannya. Pertama itu harus mungkin usulnya. Misalnya bahasa Arab punya usul bahasa Arab. Bahasa Arab itu usulnya misalnya itu belajar jurumiyah. Jurumiyah ada belajar tentang tulisannya. Kaprawi, tujuh, apa jurumiyah banyak sekali ya. Ada apa syarat-syarat dari jurumiyah, tapi kita usulnya jurumiyah. Usul baru naik lagi ke apa? Kita yang besar lagi misalnya kita alfiyah.
Jadi barang siapa yang usulnya kepegang, insya Allah dia bisa kepegang pada kita yang lebih besar. Kalau usulnya tidak kepegang, usulnya tidak dia pahami, dia tidak pernah lalui usulnya, maka bagaimana mungkin dia akan sampai pada tujuannya? Contoh seorang belajar hadis, belum sudah belajar Bukhari dan Muslim, ya? Dan gampang dikatakan nggak masalah kita baca, betul nggak masalah baca saja. Tapi kita ingin membaca itu kan paham. Gak mungkin kita akan pernah paham pada suatu ilmu yang kita tidak awali dengan usulnya. Jadi masing-masing bidang ilmu punya usulnya. Berbahasa Arab ada usulnya, belajar fikih ada usul fikih, tafsir ada usul tafsir. Maka pelajari dulu usulnya terlebih dulu. Pengembangan sudah terserah masing-masing. Misalnya kita sudah pegang usulnya, usul hadis, kita pegang usul hadis. Setelah kita belajar hadis nggak masalah. Ya. Jadi usulnya malam yukin dulu usul hurimal usul. Sampai tidak mungkin tentang usulnya. Apa sih mungkin? Itu menguasai banget. Gimana dia mungkin ya? Itu udah gak salah lagi. Al-Quran mungkin itu nggak lagi salah. Mungkin. Jadi pegang usulnya. Kalau usulnya kepegang, kesananya tinggal tenang lagi kita. Ya? Tenang meneruskannya lagi. ومن رمى العلم جملة ذهب عنه جملة. Siapa mengambil ilmu jumlatan, burungan, satu malam di kebun baca satu hadis misalnya selesai, atau 2 hari selesai, maka ulama menjelaskan kalau ambil ilmunya secara jumlah begini, zahaba anhu jumlah, akan perginya juga, akan hilang ilmunya jumlah juga. Apa sanad kesadarannya? Maksudnya cari ilmu sedikit demi sedikit, pelan-pelan dapatkan ilmu itu. Satu malam satu bab, satu fasal misalnya. Yang kita pahami, kita kan sampai dimaksud dan tujuan ilmu. Jangan dikebut. Wakil haidun, kemudian dikatakan juga izdihamul ilmi bisabi mudalatil fahm. Izdihamul ilmi artinya apa? Maksudkan ngambil ilmu itu dalam mengandalkan pendengaran. Mudalatil fahm kan urusan pemahaman. Ini tuh gak cukup hanya didengar, kalau hanya dengar saja kan kacau ilmunya. Kalau sekali, kalau kau dalam satu ilmu kok hanya mengandalkan pendengaran saja, kan istihadul ilmi. Kalau istihad, misalnya saking banyaknya istihamu ilmi, banyaknya ilmu yang kita ambil hanya dengan pengenciping saja. Mudalatul fahm. Mudalat asalnya dari dela ya. Dela itu kan sesat. Mudalatul fahm akan merusak pemahaman. Jadi tidak mungkin kita akan sampai pemahaman yang betul kalau kita cari ilmunya hanya mengandalkan dengar saja. Kita teruskan, nanti kita baca sarahnya. Wa alaihi fala budda min ta'sil wa ta'sis likulli
likulli fan tatlubu, wajib baginya untuk ta'sil wa ta'sis. Ilmu itu harus ta'sil wa ta'sis. Mana ilmunya? Alhamdulillah ilmunya ta'sil wa ta'sis. Ta'sil itu dikembalikan pada asal muasalahnya. Ta'sil wa ta'sis pada dasarnya. Belajar hadis itu, belajar ilmu harus ta'sil wa ta'sis. Likulli fan tatlubu, pada setiap disiplin ilmu yang ia tempuh harus ta'sil wa ta'sis. Salah ya, harus teliti sampai ke akar-akarnya. Ta'sil wa ta'sis. Bidurti aslihi wa mukhtasurihi, dengan memastikan keasliannya, wa mukhtasurihi, ringkasannya, ala syekhin mungkin, belajar kepada seorang guru yang mungkin. Kita belajar hadis, belajar dengan guru yang mungkin. La bi tahsili dzati wahdaha, cukup hanya sekedar untuk otodidak. Enggak boleh, tapi boleh saja. Kalau ilmu dunia boleh otodidak, tapi ilmu akhirat enggak boleh otodidak. Harus punya guru. Ada ilmu yang bisa kita baca sendiri, ada ilmu yang memang harus dituntut oleh seorang guru. Akhirat tolak bitadarruj, ngambil ilmunya harus dengan tadarruj, bertahap. Tidak boleh borongan. Qala ta'ala wa Qur'anan faraqna, wa Qur'an dan Qur'an faraqnahu, kami faraqnahu, ya, kami kirimkan berangsur-angsur, litaqra'ahu, agar kau dapat membacanya ala nas ala muksin, supaya kamu dapat membacanya kepada manusia. Wartal tartila, dan kami wanazal, dan kami turunkan secara tartil. Jadi Quran itu diturunkan 13 tahun, bukan nggak bisa diturunkan satu sekaligus bisa, tetapi ada tujuannya. Diturunkan berangsur selama 13 tahun itu supaya apa? Ditaqra'ahu, supaya kita dapat membacakannya kepada manusia. Wa qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Berkata orang kafir, kenapa Allah turunkan Quran sekaligus saja? Apa kata Allah? Kadzalika, demikian itu, linuthabbita bihi fu'adak, agar kalian dapat mengukuhkan hatimu. Itu Muhammad. Ada maksudnya, ada tujuannya. Wa talnahu tartila, untuk membacakan secara tartil. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, orang-orang kami berikan kepada mereka kitab, yatlun, mereka membacanya, haqqa tilawati, dengan sebetul-betul membacanya, hukum-hukumnya, hukum-hukum yang ada padanya. Qul la hazanillahu wa ikum.
Kaifiyatul thalab itu muhimmah. Ini caranya. Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin mengatakan cara belajar itu penting. Libainil insan talabu al usul, agar manusia membangun apa yang cari dari ilmu itu di atas usul. Ilmunya di atas usul. Maka kita ya, usul itu kalau rumah itu kan pondasi. Kita bangun rumah itu harus atas usulnya, harus pondasi. Pohon juga harus atas usulnya itu, ya, atas akarnya. Usul itu kan akar, itu pondasi. Jadi manusia itu hendaknya bangun ilmunya itu di atas usul. Laita khabatul ashwa. Khabatul ashwa itu namanya orang yang pergi berkehendak hatinya saja. Khabatul ashwa itu seperti di tengah malam yang gelap. Dia pergi ikut bagaimana maunya. Ke kanan, ke kiri. Khabatul ashwa. Sekarang PDW bahasa Jawanya semaunya saja. Sehingga yaqul musannif, pengarang buku ini mengatakan malam yutkin al-usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mungkin usulnya, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Kamu belajar fikih, ngajar fikih, nggak tahu usulnya, nggak mungkin dia akan sampai pada ilmu yang benar. Dan dia tidak paham usulnya. Jadi penting belajar usul deh. Usul hadis, usul fikih, atau usul lughah tadi apa? Dunia. Wakila bi ibaratin ukhra, kemudian juga berkata dengan ungkapan yang lain, man fatahul usul hurimal usul. Pernah sampai melewatkan usul, maka dia dihalangi untuk sampai pada tujuannya. Usul apa ya? Contoh ada seorang pegang mengajarkan kitab hadis di masjid, dia nggak tahu usul bahasa apa, usul hadis apa, ya asal baca saja, baca nih harusnya apa, mabni, ya, dan bahasa itu ada mabni kan, harusnya jazm, wah bacanya ya asal saja, sepenting muni. Ya, pentingnya yang namanya ilmu itu bukan asal, seorang dai itu bukan sekedar asal muni, bukan asal bunyi, ya, tapi ada yang harus dia pegang untuk menyampaikan ilmu, bukan sekedar semangat untuk ilmu. Kemudian di banyak mesin-mesin baik membaca kitab itu bisa besar dalam Bukhari, dalam Muslim, Masya Allah. Kita terjemahkan menurut kehendaknya sendiri, tanpa usul, tanpa qawaid. Dan kita tidak, kita sudah berilmu meskipun kita terbilang itu ilmu yang tuailim, ya, bukan terlibat tuailim, untuk ilmu yang kecil. Tapi sedini mungkin kita harus berhati-hati, harus belajar usul. Kita baca dulu sendiri di rumah, kemudian kita tanyakan bisa, agar kita tidak sampai, ya, dimana kita menginginkan kita sampai pada tujuannya.
Fal usulu yal ilmu wal masailul furu'. Yang masuk ilmu, usul itu adalah ilmu. Yang disebut masail itulah furu'. Masail itu adalah furu'nya. Furu' masail. Yang usul ilmunya. Ka asli sajarah wa akhsoniha, seperti akar pohon dan dahan-dahannya. Idza lam takun akhson al asl jayyid, kalau dahannya itu tidak di atas akar yang baik, fa inna tazul, maka dan pasti nanti akan layu dan akan rusak. Ya. Ini baru pohon yang tidak di atas akar yang kuat akan menyebabkan dahan serta pucuknya layu. Maka fala budda min ayyabdil insan ilmahu ahlul usul. Oleh karenanya bagi manusia hendaklah dia membangun ilmu itu di atas usul. Kembali ke usulnya seperti ini. Wal usul hiyal adillah sahihah wal qawaid wad dawabit, dan usul itu adalah dalil yang sahih. Wal qawaid wad dawabit, ada kaidahnya, ada dawabitnya. Panubna al-usul minal kitab wa sunnah. Kita bangun dari usul dari kitab dan sunnah. Wah, Masya Allah, begitu mudahnya seorang keselamatan kita nafsirkan sunnah. Sunnah itu maksudnya terus ngajak orang itu sholat berjamaah, ini sunnah. Dia lupa ada sunnah lain yang lebih penting. Kita sampaikan tauhid Pak yang pertama kali, baru kemudian sholat. Tauhid dulu. Karena orang nggak sholat lantaran mungkin karena mungkin malas, sekali sholat, sekali enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Selagi tidak mengingkari sholat itu wajib, bisa itu hanya beri sebab dosa dan dosa besar. Tapi kalau orang tidak bertauhid, ada syirik, akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ini penting, ini usul namanya. Dan prioritas buat orang itu bertauhid terlebih dahulu, baru kemudian kerjakan yang lainnya. Sholat, nggak tahu bagaimana sholat. Kalau dia bertauhid pasti ibadah. Tidak semua orang ibadah bertauhid. Itu sekarang. Wa tubna ala qawl wa du'a ma'khudat bitatabu wal istiqra' min al-kitab wa sunnah. Tadi kita bangun di atas kaidah-kaidah doa yang diambil dari penelitian para ulama dari kitab dan sunnah. Kita tinggal teruskan saja. Wa hadhihi min aham ma yakunu talibul ilmi. Ini yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Contoh misalnya kita berikan contoh. Misalnya ada kaidah al-masaqah tadribut taisir.
Alasannya Pak, kalau susah itu akan memberikan kemudahan. Kan kaidah baku para ulama. At-tadrib apa? Al-masyaqqah taysir. Kalau susah pasti berikan kemudahan. Nah, dan asal ini dari yang diambil dari kitab dan sunnah. Jadi yang sudah dirumuskan para ulama, sepakat semua ya, kalau al-masyaqqah taysir ini sepakat semua para ulama. Apakah ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, sepakat. Nikah ini pasti berasal kitab dan sunnah. Apa asalnya? Pertama, kitab Allah, wa ma ja'ala alaikum bid-din min haraj. Allah tidak menjadikan kepada dalam agama itu satu keberatan, terasa berat. Jadi agama itu tidak berat. Wa ma sunnah adapun sunnah. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain, salli qa'iman falam tastati fa qa'idan falam tastati fa'al jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ucapan Nabi kepada Imran bin Husain, sholatlah kamu keadaan berdiri. Kalau ternyata kamu enggak mampu, faqa'id duduk. Enggak mampu duduk, baru berbaring. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan ini sunnah, apabila aku suruh kalian dengan satu perkara, datanglah tanpa semampu kalian. Dan ini asal. Jika alf masalah bisa mutanawiyah, kalau datang kepadamu masalah, meskipun 1000 masalah yang datang kepada kamu, dengan satu dalil ini cukup. Al-masyaqqah tadribu taysir. Bicara masyaqqah kan beda-beda Pak. Antara kita dan lainnya beda-beda. Dalam bulan Ramadan kita sedang puasa Ramadan ya. Gak boleh kita kata kamu gede badannya puasa gak mampu. Nah, misalnya dia ada perjalanan misalnya dia ke Jakarta. Badannya gede, nggak bisa karena masyaqqah kita beda. Bisa jadi berat bagi kita sehingga uzur bagi kita untuk berbuka, tapi bisa jadi nggak berat bagi orang lain. Ini masyaqqah. Maka bisa jadi satu kemudahan bagi dia, tidak bagi yang lain. Kenapa? Karena masyaqqah bagi saya itu masyaqqah bagi dia. Kita salat apa? Salat kosong. Bisa masyaqqah bagi satu orang, tapi tidak masyaqqah bagi orang. Lah, nggak masyaqqah, biasa aja. Kita kan ke Karang, sebelum bisa sini lagi. Bagi orang lain bisa masyaqqah. Jadi beda-beda apa ya hukumnya. Penting hatta ada sebuah masalah bisa kita selesaikan dengan satu kaidah. Jadi satu masalah ikhwan asal ini, andai kita tidak miliki, mungkin bisa kita memaksakan diri. Karena bisa jadi depan kusir karena tidak memahami tentang masyaqqah. Itu kaidah akidah usuliyah ya. Wa kadzalika aidan, begitu juga
Yaqul, dia berkata, man ramal ilma jumlah dhahaba. Siapa yang ambil ilmu itu jumlatan, ya, borongan, kebun semarak, sekaligus, maka akan hilang juga secara jumlah. Kita baca besok berapa hilang. Jadi kata Syekh Utsaimin, wa hadza qaul la wajh sahih. Ucapan ini kalau kita lihat ini sisi yang sangat benar. Idza arada al-insan ayyakhudha al-ilma jami'an, apabila manusia ingin mengambil ilmu seluruhnya, fa innahu yafutu ilmu jami'an, maka sesungguhnya dia akan luput dari ilmu itu seluruhnya. Dia ada yang kita ini nggak mungkin, perbuatan tidak mungkin. Kita kan, kalau kita kita mulmaromnya yang tipis ya, kita baca semalam kita belum selesai dari kitab ayat sampai kitab Jami' selesai, bacanya bisa selesai. Apakah dia paham? Bahkan besok setelah dia baca jadi hilang semua apa yang dia baca, ya. Fala budda an ta'dhurna syai'an fa syai'an, maka mengambil ilmu terus sedikit demi sedikit. Kasulam tas'adu ilai minal ard ilal saqaf, seperti tangga, kalau kamu naik dari bawah sampai ke atas. Laisa ilmu itu makulan, ilmu itu bukan makanan, ya. Jumian fil ulum, patah kumpulkan ilmu sekali kamu makan. Watakul hadab ilmu, kamu mengatakan aku sudah punya ilmu. Fal ilmu yahtad ila muruna wa sabr wa thabat wa tadarrud. Ilmu butuh pada apa? Muruna, ya. Terus dan kesabaran dan sabar dan tadarrud, bertahap ilmu, gitu ya. Jadi itu ilmu yang diajarkan kepada para ulama seperti itu. Ya, lalu kita dapatkan faedah yang begitu banyak. Kemudian kata musannif, izdihamul ilmi sami mudalatul fahm, banyaknya ilmu dalam mengandalkan pendengaran telinga, mudalatul fahm, dan merusak pemahaman. Yakni kata Syekh Utsaimin, maksudnya kasratu ma tasma' minal ulum, banyak ilmu yang kau dengarkan itu tujibu antadilla bi fahmika, mengharuskan kamu tadilla, ya, sesat dalam pemahaman atau rusak dalam pemahaman. Walau yakunu sahih. Ini kadang-kadang bisa benar. Fal insan idza mala sam'ahu aw basar mimma yaqra, manusia itu apabila pendengarannya, penglihatannya sudah kenyang dengan apa yang dia baca, baru mutasdahimul ulum alaih. Kadang-kadang bertumpunya ilmu, ya, semuanya ilmu jadi satu. Summa tastabiq wa ya'juz at-takhallus minhu. Tastabiq, kemudian ya datanya ilmu, kemudian tidak tahu lagi kita apa untuk mengunci satu persatu. Wa ya'juz, akhirnya kamu tidak lagi mampu untuk berlepas dari dari banyaknya ilmu seperti itu.
Ya ikhwan bila azan bikum ajmain, lazim ilmu itu pastikan bukan hanya mengandalkan jiping, tapi ada minimal dakwah tertulis sambil faedahnya untuk kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi wa alaihi la budda ta'sil wa ta'sil klifan tatlubuhu bidabti asli wa mukhtasar ala syekh mungkin. Harusnya dia itu ta'sil dan ta'sis. Bisa katanya ini ada di sahih. Tapi kalau kana sahihan, andai kan hadis sahih, dari mana kita ambil faedahnya? Bilangan seperti ini, maka terkadang ilmu satu hadis itu penjelasnya begitu panjang. Satu hadis ini penjelasan panjang. Kenapa? Karena butuhnya tafsir. Lagi satu hadis ini hadis. Bagaimana Ibnu Hajar Asqalani membuat Bulughul Maram? Maram itu dibuat sedemikian rupa. Ada dalilnya yang dhaif, ada yang dihasankan, hasil sahih. Itu masalah ya Pak. Sehingga terkadang yang dhaif ini bisa jadi naik karena ada sawahid, karena ada dalil yang lain. Kita ilmu ya semakin senang saja untuk begini terus. Jadi kalau mengatakan misalnya ada kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kita berisi hadis yang sahih semua. Yang Bulughul Maram ada yang dhaifnya, ada hasannya. Mana orang mengatakan bagus kitab ini Bulughul Maram. Kenapa? Dengan adanya ilmu itu kita bisa mentahsin. Kalau kita yang sahih ini kita nggak perlu susah-susah lagi karena sudah disebutkan udah Sahih Bukhari dan Muslim sudah usul ini sudah sahih. Nggak perlu lagi kamu ragukan. Ucapan yang benar setelah Quran itu adalah Bukhari, Muslim. Gitu Pak. Maka pala muda mintalah ada syekh yang mungkin. Kalau kita memungkinkan ada guru yang memungkinkan kita untuk dapat hadir di depan syekh yang mungkin. Belajar. Itu menjelaskan satu masalah. Laisa ala syekh a'la minka biqalil. Bukan kepada seorang guru yang lebih sedikit ilmunya dari kamu, bukan. Lianna ba'da nas idza ra'a taliban min at-talabah yatamayazu an bi syai' min tamayuz jam syekh. Karena penuntut ilmu ketika kalau melihat kakak kelasnya atau seniornya lebih sedikit dari dia, maka dia jadi sebagai gurunya. Kayak gitu. Mungkin saya sama mungkin. Kenapa macam Syekh Masyhur Abu Ubaidah. Dulu dia kuliah berhenti. Kemudian dia banyak belajar. Sekarang dia justru jadi gurunya para dokter. Ya. Kenapa? Karena mungkin terlalu ilmunya.
li'annu bazzahu bisain min masail ilmiah. Karena guru yang bikin itu dia akan apa? Merinci dalam masalah ilmiah. Wa inna syuyukh a'lam min hadza bikatsir. Artinya dia punya guru-guru di atasnya yang lebih banyak lagi. Wa hadza khairus sahih. Dan ini cara yang tadi tidak benar. Cara menjadikan guru asal sedikit lebih dari dia menjadikan gurunya, ini dikatakan tidak benar. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kedudukan kita di hadapan ilmu. Bagaimana sih kedudukan kita di hadapan ilmu? Ya sudah kita dengan ilmu itu ya ngikut bagaimana cara para ulama dalam ilmu. Sebenarnya sudah turun-temurun. Selama ini kita kan hanya sedang kaji tematik, belajar nih ya, memberikan faedahnya sangat sedikit. Di minimal ini hanya memberikan gambaran. Begitulah cara para ulama dalam membela ilmu. Begitulah cara para ulama ambil ilmu. Begitu pula dengan yang mengajarkan ilmu. Betul saya Musar Masyar Ubaidah kemarin yang katakan seorang penuntut ilmu itu harus bermuamalah dengan kitab itu sebagaimana yang dia rasakan. Sehari itu minimal 6 jam. Bacanya saja 6. Kita lihat di biografinya Syekh-Albani, bayangkan Syekh-Albani menelaah kitab dalam keadaan berdiri tidak dirasa sampai 5-6 jam. Ya, saking enaknya. Ini nikmatnya membaca mentelaah. Kalau kita kan sama sekali jarang Pak, jarang tamu dengan kita. Wa tasnifu ila al-idkar wasfan akhar wa huwa al-amanah. Kami tambahkan lagi selain dari idkar harus punya sifat yang lain itu amanah. Dan idkar kuah wal quwwat la budda fiha min al-amanah. Jadi kalau kita katakan dia itu mungkin maknanya dia kuat hafalannya. Orang yang kuat itu harus amanah. Punya ilmu itu ya harus ya kuat ya amanah. Tidak tahu dikatakan tidak tahu, kan? Nah harus punya amanah. Dan ilmunya juga gitu. Disampaikan setelah dia tahu. Namanya amanah. Jadi harus sesuai Pak ya. Ada apa? Ada kuat dan ada amanah. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan setelah salat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan katsir barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil ba'd. Ya, kita ulang lagi yang terakhir kita sampaikan bahwa di sini kita akan tambahkan setelah itqan itu ada satu sifat yang harus dimiliki yaitu amanah. Dia itqan kuat maka dia juga harus amanah. Wal quwwat la budda fiha min amanah, dan kuat itu dia harus
amanah di dalamnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayatnya, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang harusnya kau berikan upah itulah al-qawiyul amin. Qawi juga amin. Jelaskan tentang Nabi Musa ya. Qawi bagian amin. Farubbama yakunul alim mutkinan wasil ilmi wa yudkurruh ala tafriq wa taqsim lakin laysa indahu imana. Farubbama adallaka min haythu la tash'ur. Kadang-kadang ada seorang alim yang mungkin luas ilmunya dan dia punya kemampuan untuk tafri'il wa taqsim. Udah punya ilmunya bisa dapat apa? Bukan bagian merinci. Lakin laisa indahu amanah, tapi dia tidak punya amanah. Ilmunya oke, tapi dia tidak amanah. Farubama maka terkadang adallaka min haitsu la tash'ur. Terkadang dia akan menyesatkan kamu tanpa kamu merasakannya. Kita disesatkan tanpa kita merasakan. Akan dia Pak, ilmunya luar biasa. Kita ngomong ilmu tahsil, ilmunya begitu banyak, lantaran tidak amanah akhirnya menyesatkan kita tanpa kita dapat rasakan. Pentingnya Pak, sekali dia ya mungkin dia juga amanah. Kemudian wakulu dari ucapannya la bitahsili dzati wahdahu, tidak mengambil ilmunya autodidak. Dia apa kata siapa? Barang siapa kita jadi gurunya, salahnya kan lebih banyak ketimbang benarnya. Lihat. Ada memang yang ilmu yang bisa kita baca, bisa paham. Ya ilmu yang harus butuh guru. Tadi dilihatkan usul-usulnya harus dengan guru. Pengembangannya boleh. Kalau usulnya itu la ta'khudh ilma bitahsil dzati, jangan sekali-kali kamu berilmu autodidak biar taqra kutub faqad duna ayakun laka syekh mu'taman. Kau baca kitab saja tanpa kau memiliki syekh yang mu'taman, syekh yang terpercaya. Walihadza kira, dengan itu dikatakan man dalilu kitabu kana khata' aktsar min sawabi. Barang siapa kitab itu jadi gurunya, maka kesalahannya lebih banyak ketimbang benarnya. Hadrul asal, ini yang berasal, kita mulai asal lagi. Wala asal, maka asal yang kita maksudkan tadi, al asal anna man i'tamada ala tahsil dzati. Asal itu sesungguhnya barang siapa yang mengandalkan kepada tahsil dzati. Nah, asal wala murujat kutub, dia mendapatkan ilmunya. Tapi ada al-asal sesungguhnya orang yang bersandar kepada tahsil dzati, pun dia dapatkan kepada murujat kutub al-khabir wal asul ayatil. Kebanyakannya mayoritasnya al-asal yang didapatkan tadi akan menyesatkannya. Kenapa? Karena didapatkan atau tidak hanya merujuk kita, tidak mendapatkan, tidak mendapatkan benar gurunya. Li'annahu yajidu bahrul la sahila lahu, karena dia akan mendapatkan laut yang tanpa ada pantainya. Begitu luas ilmu begitu luas, la sahil, tidak ada tepinya.
lautan tak bertepi, begitu luasnya. Umqan la yastati'u takhallus minhu, dalam yang kamu tidak mampu untuk berlepas darinya. Amma man akhadha an alimin an syekhin fa innahu yastafidu quwwatan azima. Maksudnya dari seorang alim yang mungkin, maka dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Masyaallah. Kuan bila azan wa ikhwan, jadi pentingnya belajar dengan seorang alim yang mungkin. Apa faedahnya? Faedahnya kisah mudah. Kalau kita belajar sendiri bisa jadi bertahun-tahun, belajar dengan guru bisa sedikit waktu, tapi faedahnya begitu banyak. Kila takaluf, sedikit takalufnya, bebannya sedikit. Yang kita bisa bertanya langsung dengan seorang guru. Kemudian yang pada yang ketiga, an-nasihat itu lebih mendekati kepada kebenaran. Qul hazanillahu wa iyyakum. Dijelaskan sini, li'anna hadza syaqqan alama wa ta'lama wa raja wa fahima. Kenapa harus belajar dengan seorang? Karena guru itu dia telah belajar, telah mengajarkan, dan telah meroja dan telah memahami. Ayo tiga syai'an najin, dia akan memberi kepada sesuatu yang sudah matang, sudah dia pelajari, dia ajarkan, dia meroja lagi, dia paham, sudah matang, diserahkan kepada kamu. Lakinnahu idza kana inda syai'un minal amanah, tapi kalau dia punya amanah, fa innahu yumarrinuka ala mutala'a, maka semuanya dia itu membuat kamu berlatih untuk mutala'a dan murojaah. Adapun yang bersandar pada kitab, labudda yukarrisu juhudul lailan wa nahar. Adapun orang yang bersandar pada kitab yang tanpa ada guru, maka sungguh dia menguras tenaganya siang dan malam. Berat, karena dia belajar tanpa guru. Keiman bila ada kemudian dan para ulama, tidak ada seorang ulama tanpa guru. Ulama semuanya punya berguru. Terakhir, akhdhu talab bitarajjud, membela ilmu itu dengan bertahap. Menjelaskan Allah dalam ayatnya bahwa wa Qur'anan, ini pecah-pecah. Quran itu kami berturunkan berangsur-angsur, litakhra agar kau dapat membacanya alinas ala muksin, baca kepada manusia dalam waktu, wa nazalna mutanzilan, kami turunkan dengan, dan kami turunkan Quran itu dengan turun waktu yang cukup lama. Sebagaimana kita tahu, Quran itu turun 13 saat, 3 berturut-turut. Qala alladzina kafaru, dan berbicara kafir, kenapa tidak turun Quran itu sekali saja, sekaligus? Tujuannya kadzalika sabita ibu ada, agar kami dapat mengokohkan di hati. Itu tujuannya. Law nuzila al-Qur'an jumlatan wahidah, maka kenapa kamu tidak turun sekaligus? Tujuannya agar menguatkan, mengokohkan hati. Dimana bila asal berhasil mencari ilmu harus tadarruj, sebagaimana Quran juga bertahap. Mungkin kita akan memahaminya dengan benar, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada ikhwah, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan waktu yang tepat, silakan. Monggo.
dilakukan dengan pakaian yang terkena tetesan air seni. Ketika buang air kecil saat sedang sholat, mana nih sholat atau air kecil? Air kecil anak-anak atau gimana? Maka harus keluar dari sholat lalu berwudu kembali. Ya, tidak dipungkiri bahwa air seni itu sedikit atau banyak bila mengenai pakaian bisa menyebabkan terkena najis. Pakaian saja kan. Apa kalau disop kemudian berwudu? Tidak perlu berwudu. Nah, tidak batalnya wudu tuh. Kalau pakaian terkena najis, ya cuci pakaiannya aja. Kemudian sholat lagi. Ini contoh, kita sudah bersuci, anak kita ternyata buang aja kemudian nyebok anak-anak kita. Boleh cebok aja. Dan cebok cuci tangannya, selesai. Kalau tidak batal wudu ya. Kalau kasus yang ini tadi, sholat dengan pakaian yang terkena tetesan air seni ketika buang air kecil. Waktu kecil ya kalau udah tahu waktu tertetes kena baju ini dibersihkan bajunya. Kalau bisa kalau air kecil kita atau air kecil anak-anak. Kalau anak enak lagi enak. Buku sudah gede kan, tetap aja najis. Yang kecil itu anak yang masih menyusui. Anak laki-laki yang menyusui umur 3 bulan ya, itu hanya dipati saja. Jadi kalau sudah gede sama saja. Jadi kalau sudah sholat atau ingat waktu sholat ingat waktu kencing. Maka pastikan bersihkan yang terkena najis tadi, kemudian sholat lagi. Sholatnya mulai lagi dari awal. Wudunya tidak perlu berwudu lagi, karena hanya pakaian saja yang kena najis. Bersihkan pakaiannya, bersih, selesai. Ya, gitu Bu. Sedang sholat. Ini kasusnya kalau pas sudah sholat baru ingat. Kalau ternyata sudah sholat baru ingat, sah-sahnya? Sah sholatnya. Lagi tidak ingat, lupa. Pakaian itu sholat. Sudah selesai sholat, ingat kayaknya najis, sah sholatnya. Berbeda dengan waktu sholat, selesai sholat, ingat belum mandi janabah, belum di janabah, sah hasilnya? Nggak sah. Itu kasusnya berbeda tuh. Jauh beda. Gitu ya Pak. Ini dua kasus berbeda. Yang satu sudah sholat, ingat bajunya kena najis, tapi setelah sholat maka sholatnya sah. Beda dengan ini di janabah tadi. Sholat ingat di janabah. Jadi imam lagi ya ngomong dengan Afwan, saya belum di janabah. Saya belum wajib untuk sholat lagi. Allah Ta'ala alam. Ada yang saya? Izin tanya. Ini Bapak. Gimana? Dulu kita mendapatkan haji itu
ada uang tunai dari awal kita bisa mendaftarkan haji. Tetapi dengan begitu bergulirnya waktu, di akhir 2013 atau di awal 2014 itu diluncurkan dana talangan, sehingga walaupun dia belum mempunyai uang cash, tetapi kalau dia ingin mendaftar melalui dana talangan, maka dia bisa mendaftar haji. Yang saya pertanyakan, mendaftar haji kita itu melalui dana talangan, bagaimana hukumnya menurut pendapat? Jangan bilang haji itu wajib dengan syarat. Syaratnya mampu. Enggak mampu berarti nggak wajib kaitan dengan biaya. Biayanya ditalang, ada yang nalangi. Kalau yang nalangi dua perkara. Kamu punya nggak? Itu bayar talangannya. Ya, misalnya bentar lagi itu cair itu, bentar lagi mau dibayar orang, tapi nanti sementara saya harus berangkat sekarang, boleh nggak? Boleh, karena ada untuk membayarnya. Enggak usah, nanti kita cicil sebulan. Nah, ini jadi masalah. Jadi kita takalum namanya, ya. Yang tadinya tidak mampu, kemudian mampu karena dikalam orang lain. Jadi, kalau tangan sebelah itu nggak boleh, Pak. Menurut talangan sekarang kan talangan bank. Talangan? Iya kan ada Bank. Oh, bank, apalagi bank. Iya, itu yang kita bertanya. Apalagi bank, Pak. Jadi belum bisa, kita sudah sehat. Berlepas dari bank. Ya, soalnya kita perhatikan Pak, semenjak dana talangan itu bergulir, maka meludaklah orang yang mendaftar haji sehingga masa tunggunya itu bisa berpuluh-puluh tahun. Oh, kalau 15 tahun lebih ya? Ya, mungkin 4 tahun gitu kan? Bukan 4 tahun. Nah, jadi menurut kita, mungkin kita ada keinginan kita untuk mendaftarkan anak kita karena data masa tunggu itu kan lama. Nah, sementara kita belum punya dana yang cukup. Jadi kalau kita melalui dana talangan tersebut, program talangan tersebut, bagaimana? Ini jadi yang berarti sebab itu justru yang menghalang haji begitu karena ada talangan tadi toh. Jadi sebaiknya ya Pak, kita kan niatnya ibadah kepada Allah. Ibadah, kalau ibadah ya diusahakan caranya ini cara yang Islami. Kalau kemudian seperti itu, kita sudah ketahui Bang, di talangan bank itu gak ada percuma, ya kan? Pasti ada untungnya, ya, ada bunganya, kemudian belum nilai lainnya. Jadi yang pasti itu wajib bagi kita, tapi jangan maksakan ganda. Jadi kalau kita ditalangin berarti mengamalkan kita. Berdoa saja kepada Allah, semoga berarti akan datang, artinya tidak sampai seperti sekarang lagi kan. Tapi kemudian itu apa komentarnya apa bagian haji dari Saudi, sebenarnya kami belum dapat memberikan kepada orang yang tepat. Dan kami dapat memberikan orang yang tepat, mungkin apa bisa lebih mudah lagi. Sekarang kan seperti repot tadi. Nah kami tahu, kami nggak perlu menyampaikan sebulan, tapi kami tahu seperti mafia hajinya luar biasa. Sekali lagi kepada masalah tangan itu ya dihindari saja lebih utama karena dana B apalagi perkara ribawi itu Allah Ta'ala kena dosa atau apa. Kalau bisa kita teraman dari ribawi. Misalnya kita daftaran haji sekian tahun belum sampai haji sudah meninggal dunia dan talangannya sudah masuk. Gimana lagi urusan kita?
Ini masalahnya sudah mati jadi urusan. Jadi selesaikanlah masalah-masalah itu dengan apa? Dengan sekemampuan kita. Allah Ta'ala. Ustaz, menyambung tadi soal terkait haji, ini kaitannya dengan masa tunggu, Ustaz. Ya, masa tunggu untuk dia berangkat haji itu kan di Indonesia cukup lama ya. Iya. Tadi katanya ada sampai puluhan tahun ya gitu. Manakala seorang itu dia baru bisa daftar haji di usia yang juga lanjut, misalnya 60 tahun, 60 tahun lebih, harus masa tunggu yang puluhan tahun lagi itu kira-kira gugur nggak kewajibannya untuk berangkat haji? Gimana Ustaz? Ya gugur lah. Artinya dia sudah daftar kan? Sudah daftar. Ini nunggunya nanti ya. Kalau yang tadi sudah serahkan kepada Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita yakinlah suatu saat nanti akan lebih apa? Lebih mudah lagi. Suatu saat akan lebih mudah. Pokoknya kuota yang lebih berbanyak atau mungkin macam-macam. Nah, sudah seperti itu. Sekarang Masya Allah ya. Memang ya daftar hari ini belum tentu umur kita sampai. Mungkin umur 50 tahun ya Pak. Sekarang daftar 90 tahun kayaknya umur 90 tahun. Sekarang semenjak ada dana talangan ini meludak. Meludak ya? Waktu saya dulu Pak ya, itu cuma menunggu 1 tahun, 2 tahun paling lama. Waktu kita. Benar. Semenjak dana talangan ini lah meludak Pak. Jadi Iya. itu yang kita tanyakan, bagaimana menentukannya Pak? Itu dia Pak. Karena talangan itu yang menjadi sebab dan nampaknya itu bakal dan talangan ditalangi oleh seorang kawan ikhwan ditalangi itu tadi kemudiannya boleh saja ada yang catatan memang ada tuh gantinya dengan bank terikat perjanjian kita dengan bank lain, perjanjian ini lain ya. Masya Allah. Sekali lagi ya ikhtiar sajalah, berhati-hati untuk tidak bertamu dengan bank. Lihat tadi ya sekian tahun tadi Masya Allah. Jadi kalau udah 50-60 tahun nggak rekomendasi ya untuk daftar haji, gimana? Tetap saja kalau dia kita nggak tahu toh, kita nggak tahu daftar tidak betul. Kalau daftar Pak Bapak udah 60 tahun pernah nggak daftar aja, kita nggak tahu sekian tahun kita datang lebih ke ada kemudahan nggak tahu toh. Jadi harapan kita ke depan sehingga apa lebih mudah lagi. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.